Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, dan kali ini akan kembali membahas Honzuki no Gokokujo season kedua episode ke-10 guys, yang berjudul request dari para kesatria. Kita bahas ini deh. Yang pertama ada main yang tetap di kuil. Awalnya kan main tuh kayak bingung guys ya, antara harus stay di kuil atau stay di rumah. Cuma akhirnya mau gak mau main itu harus memilih untuk stay di kuil, karena dia itu ada upacara pengabdian dan juga dia ada sedikit masalah guys ya, dimana kalau dia tetap di rumah, dia itu harus bolak-balik ke rumah kuil, dan seperti yang kita tahu di musim dingin itu kan banyak sekali salju guys ya, dan itu agak mengganggu rute perjalanan main ya guys ya. Jadi ya mau nggak mau dia harus tetap ada di kuil guys ya, karena kalau ada kebutuhan apa-apa kan ribet gitu kalau sama bolak-balik. Dan akhirnya pun singkat cerita main pun ya udah nerima itu. Cuma begitu mau nyampein ke keluarganya dia tuh kayak bingung guys, dia kayak aduh gimana nih, bahkan dia sampai harus curhat ke Lutsu, dan akhirnya Lutsu pun bilang kayak udah lu gini-gini aja. Si Main pun kayak ngikutin hampir semua perkataannya Lutsu yang akhirnya pun dia sampaikan ke keluarganya, dan akhirnya pun sedikit ada perdebatan guys sebenarnya di keluarga itu. Cuma akhirnya singkat cerita ya akhirnya usulan Main diterima, dan akhirnya pun ya udahlah, mereka pun setuju dan akhirnya Main bisa tetap ada di kuil guys ya, sebagai seorang kepala panti dan juga sebagai seorang pendeta berjubah biru. Wow, the best. Ya tapi meskipun tetap di kuil ya si Main masih bisa dijenguk juga sih sama keluarganya guys ya. Nextnya ada permintaan dari kesatria. Setelah selesai dengan urusan keluarganya, kini Main mendapatkan masalah baru guys, dimana ada sebuah upacara lagi selain upacara pengabdian, itu adalah upacara untuk para kesatria guys. Dan ya begitu dengar hal itu kayak si Main tuh kayak bingung, upacara kesatria itu apa. Jadi setiap musim dingin para kesatria itu memintai tolong ke kuil untuk mengadakan sebuah upacara khusus guys ya. Dan akhirnya ya udahlah, karena pendeta berjubah birunya juga lagi pada kosong guys, lagi kekurangan pendeta berjubah biru maaf. Dan akhirnya ya udah Main pun menerima hal itu, dan akhirnya ya singkat cerita mereka pun langsung ke kantornya Shinkancho untuk mengatakan hal itu. Dan akhirnya begitu nyampe ke sana si Main kayak dapat kejutan besar guys ya, dimana dia melihat ada seekor burung putih dari luar masuk ke dalam dari jendela, kayak nembus gitu guys, gitu guys. Dan akhirnya pun langsung berdiri di mejanya si Shinkancho. Dan begitu nyampe si burung itu memberikan pesan kepada Shinkancho, dimana pesan itu berasal dari Kastet guys ya. Dia ada seorang kesatria yang bisa dibilang hampir sama kayak Shinkancho guys ya. Jadi Shinkancho ini punya dua pekerjaan guys. Dia yang pertama adalah Shinkancho, yang kedua adalah kesatria guys ya. Wow, mantap ya. Dan ya singkat cerita akhirnya pun si Ferdinand menerima pesan itu. Akhirnya pun si Ferdinand nyuruh Main untuk bersiap-siap guys ya, supaya mereka bisa buru-buru berangkat ke tempat itu guys ya. Dan akhirnya pun si Fran langsung angkat Main, langsung dibawa kucuk, langsung dia nyuruh Delia sama Rosina untuk mempersiapkan Main, ganti baju bersih. Terus habis itu ya udah, kata singkat cerita Main pun langsung diantar ke gerbang bangsawan, di mana gerbang bangsawan itu berada di antara kantornya Shinkancho dan juga imam besar. Dan akhirnya pun mereka masuk ke dalam gerbang itu langsung menemui Shinkancho yang sudah rapi berbaju kesatria guys. Wow, the best. Dan yang terakhir, misi memberantas pohon trombe. Setelah bertemu dengan Shinkancho yang sudah rapih, gagah, berani layaknya kesatria guys ya, dia pun kayak terkejut guys, Main kayak terkejut kayak wow, sugoi, ini Shinkancho apa kesatria? Iya, atau jangan-jangan ini yang ada di ini apa, Fullmetal Alchemist ya, yang si Ai. Enggak bukan ya. Dan akhirnya pun ya udah si Shinkancho pun langsung ngasih cincin ke Main berupa cincin sihir, yang bisa dibilang kayaknya sih hampir sama ya kegunaannya, sama kayak cincin yang ada di Hachinante yang dipakai sama si Alice, pemberiannya dari Well ya. Dan akhirnya pun singkat cerita ya udah Main bilang, wah petualangan isekai kok kan dimulai nih guys. Wah, akhirnya Honzuki berasa isekai guys ya. Jadi ada isekai di dalam isekai. Wah, kok bisa tuh? Dan akhirnya pun ya singkat cerita ya si Shinkancho langsung ngebuka gerbang bangsawannya. Terus abis itu langsung begitu dibuka langsung ketemu sama Karstedt guys ya. Dia bisa dibilang ada seorang pemimpin dari para kesatria yang ya kesatria itu guys ya, yang ada di depannya Ferdinand dan juga Main guys. Dan akhirnya pun si Karstedt kayak langsung ngasih salam, selamat datang Ferdinand, sama selamat datang pendeta magang. Dan akhirnya pun
Ya udah mereka langsung ke TKP menggunakan sebuah sihir yang wow, baru mulai udah langsung isekainya berasa banget guys, dimana si Shinkancha mengeluarkan sebuah hewan, patung hewan guys, berbentuk singa, singa bersayap guys, singa bersayap elang, yang dimana main langsung terkaget-kaget kayak wah sugoi gitu kan, langsung kayak luar biasa guys ya, baru baru masuk ke dalam gerbang bangsawan aja udah langsung dikasih pemandangan isekai guys ya, yang nggak pernah dia lihat di dunia sebelumnya guys ya. Wah, dan pun mereka langsung menuju ke TKP yang kayak tadi gue bilang. Terus begitu di TKP mereka ternyata menemukan sebuah pohon trombe yang sudah sangat ganas guys ya. Dan si main tuh kayak kaget kayak itu trombe. Maksudnya kayak nyoki-nyoki yang biasanya dia tebas-tebasin pakai pisau. Oh, jadi segede itu ya. Yang pun ya mereka bersiap untuk mengalahkan pohon trombe itu. Sementara main dia ternyata itu tugasnya adalah eh, berdoa untuk memurnikan tanah-tanah yang ada di situ ya, yang sudah terlanjur kering ya akibat trombe yang mengisap nutrisi dari alam guys ya. Dan pun sementara para kesatria dan juga Karstead dan juga Ferdinand menebas si pohon trombe ini, si main dijaga oleh Shikikoza sama Damuel guys ya. Damuel ya, bukan Samuel ya. Dan pun ya udah, anime ini ditutup dengan sedikit misteri di mana gue masih penasaran nih guys ya. Apa yang dikatakan oleh si apa maksud dari perkataan si kesatria berambut hijau itu guys ya, yang gue nggak tahu namanya siapa guys, apakah itu si Cikoza atau itu Damuel ya. Karena ya di antara dua itu ya kita tebak-tebakan aja gimana ya, karena gue nggak baca nya soalnya. Oke, kalau gitu saya dulu guys ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube gue. Dan gue mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata. Gue pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.